Ratusan orang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menolak kedatangan Rizik Syihab di kota Medan dan Sumatera Utara. Mereka tak ingin kedatangan Rizik Syihab mengganggu toleransi beragama. Ratusan orang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Massa yang tergabung dalam Forum Bhinneka Tunggal Ika Sumatera Utara menyampaikan aspirasi menolak kedatangan Rizik Syihab di kota Medan. Mereka tidak ingin masyarakat kota Medan dan Sumatera Utara terpecah akibat adanya ujaran kebencian dan terganggunya toleransi umat dengan kedatangan Rizik Syihab. Kami selaku warga kota Medan, Sumatera Utara khususnya kota Medan, menolak untuk kehadiran Habib Rizik Syihab di kota Medan. Kekondisian kehidupan keanekaragaman agama, budaya, dan bangsa yang sudah terjaga selama ini. Kami tidak. Sementara di Papua, Majelis Ulama Indonesia Papua mengharapkan kepulangan Rizik Syihab ke tanah air dapat menyatukan umat Islam. Para ulama di Papua berpendapat perbedaan pandangan hendaknya tidak membuat umat terpecah belah. Ucapan bersifat provokatif hendaknya ditiadakan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya tokoh-tokoh kayak Habib Rizik, mudah-mudahan bisa menyatukan umat Islam. Yang kedua, kita juga mengharapkan jangan mempertajam perbedaan di antara para umat atau di antara anak bangsa. Ya, kita harus sudah cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada perbedaan politik, ada perbedaan apa, kita sudah selesai. Ulama Papua berharap pemerintah menjalin hubungan yang baik dengan Rizik Syihab sehingga bisa bersama-sama membangun bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan protokol kesehatan di acara di kawasan Tebet dan Petamburan, Jakarta. Riza diperiksa sejak pukul 11 siang. Sekitar 8 jam Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Tebet dan Petamburan, Jakarta beberapa waktu lalu. Riza Patria menyampaikan telah mengklarifikasi 46 pertanyaan terkait kerumunan di acara tersebut. Semua pertanyaan dijawab sesuai fakta dan data yang diketahui Riza. Saya menyampaikan terima kasih. Hari ini saya sudah diterima untuk menyampaikan klarifikasi. Semua pertanyaannya saya jawab apa adanya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang, sesuai dengan fakta data yang saya ketahui sebagaimana yang ada. Sebelumnya Senin siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Wakil Gubernur ini membawa sejumlah berkas terkait peraturan daerah yang berlaku di masa pandemi COVID-19. Polisi tengah membuka penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan sesuai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Selain Riza, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dimintai klarifikasi. Panggilan juga dilakukan terhadap Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Kepala KUA Tanah Abang, Kabin Kaptipmas serta perangkat RT RW terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari pertama menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron mengunjungi Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Kunjungan Kapolda dalam rangka silaturahmi dan membicarakan sejumlah tugas dengan Gubernur. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. Kunjungan Fadil dalam rangka silaturahmi dan berkenalan dengan Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit ini sekaligus membahas tugas-tugas bersama yang akan dilakukan bersama Gubernur. Hari ini saya bersilaturahim ke Pak Gubernur DKI sebagai pejabat Kapolda Metro Jaya yang baru. Saya memperkenalkan diri. Yang kedua tentu berbicara terkait dengan tugas-tugas
yang akan dihadapi ke depan untuk saling bersinergi, berkolaborasi agar kita bisa menciptakan suasana yang aman, damai dan sejuk, kondusif, sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dalam penanganan COVID, bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi untuk menangani pandemi COVID yang belum aman sampai dengan saat ini. Saya kira itu teman-teman sekalian. Gubernur Anies Baswedan menyambut ajakan kolaborasi Kapolda dan siap untuk bersama-sama memastikan Jakarta selalu dalam kondisi stabil, aman, dan nyaman bagi kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, serta keagamaan. Selamat datang kembali di DKI Jakarta. Insya Allah kita akan saling dukung untuk memastikan bahwa kondisi ibu kota selalu dalam kondisi stabil, aman, nyaman bagi kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, keagamaan, memastikan bahwa ibu kota selalu kondusif. Irjen Fadil Imran resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya setelah dilantik pada Jumat pekan lalu. Fadil menggantikan Irjen Nana Sujana yang ditugaskan menjadi Kors Ahli Kapolri. Nana dicopot dari jabatannya karena tidak menerapkan protokol kesehatan di wilayah hukumnya, sehingga menyebabkan kerumunan terjadi dalam acara yang dihadiri pimpinan FPI Rizik Syihab. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan massa Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Penyidik juga rencananya akan memanggil Gubernur Banten untuk dimintai keterangan. Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh massa Rizik Syihab beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Kerumunan massa Rizik Syihab menyeret sejumlah pejabat dan kepala daerah. Bahkan sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri dicopot dari jabatannya. Polda Metro Jaya Senin siang memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya untuk dimintai keterangan. Rencananya polisi juga akan memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim terkait kerumunan massa Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta. Polda Jabar dibantu oleh Bareskrim Polri masih menyisakan ada yang belum datang diklarifikasi. Dipanggil ulangnya hari Selasa besok, tanggal 24 November. Ya kita tunggu nanti. Bagaimana nanti kelanjutannya, kan sudah saya sampaikan tadi, semua nanti akhirnya digelar. Karena digelar inilah pintu masuk akan disidik atau dihentikan penyelidikannya. Kalau disidik tentunya nanti pro justisia akan dilakukan pemanggilan secara pro justisia. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kerumunan massa dalam kegiatan Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Ridwan Kamil menegaskan Pemprov Jabar tidak pernah memberikan izin atas penyelenggaraan acara. Oleh karena itu, sanksi tegas akan diberikan pada Pemkab Bogor dan panitia acara. Gubernur DKI Jakarta menjadi kepala daerah pertama yang terseret kasus kerumunan simpatisan Rizik Syihab. Anies Baswedan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu. Ia diperiksa selama 9 jam dan ditanyai 33 pertanyaan oleh penyidik. Bareskrim juga telah memanggil 2 kali kepada anak dan menantu Rizik Syihab untuk mendapatkan klarifikasi. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Dandi Bernardi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. 20 guru di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpapar COVID-19 setelah mengikuti tes swab massal. iNews Pagi akan segera kembali.